Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk sore hari ini dengan kelas SKS 18.2, di mana kita pertemuan kemarin itu baru saja melakukan UTS atau ujian tengah semester. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mungkin tidak akan menambah materi dulu. Saya akan memperkuat dulu mengenai pemahaman dari hasil UTS kemarin, mengingat sampai sekarang pun itu ternyata masih ada dari anggota kelas ini yang belum mengumpulkan proyek. Padahal sudah dijadwalkan, sudah ada deadline-nya, tetapi tidak ada respon, ya, hanya aktif absen saja. Nah, makanya di sini saya himbau sekali lagi untuk minggu ini mungkin masih minggu perpanjangan remedi bagi yang kemarin mungkin masih saya kembalikan tugasnya satu, yang kedua masih saya revisi dua, ya, kemudian yang ketiga juga masih tidak benar, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh soal, sehingga nanti harapannya mengingat setelah ini nanti Anda juga ada libur lebaran, kalau saya berikan materi nanti khawatirnya takut lupa, ya. Jadi lebih baik ini saya padatkan dulu untuk memperkuat dari hasil UTS terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Baiklah, saya juga mohon maaf kalau mungkin dalam penyajian ini agak kurang bisa berbicara keras karena dalam kondisi yang masih agak kurang sehat. Baik, sebelumnya kita melihat dulu bahwa sebelum untuk ujian tengah semester yang diberikan kemarin, saya sudah memberikan kisi-kisi sebetulnya. Jadi ada kisi-kisi, kemudian juga ada latihan, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh ditanyakan secara langsung, dan mohon maaf kadang-kadang juga tidak melihat waktu, nggih. Jadi di sini saya tidak masalah, yang penting tetap bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan bagi Anda dalam mengerjakan praktikum seperti itu. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya saya sudah memberikan bahan-bahan tentang materi UTS. Jadi yang dipersiapkan itu ada 3 ini. Apakah itu alur percabangan, alur perulangan, ataukah rank? Silahkan bagi Anda untuk memilih dari salah satu bahan yang ditawarkan di sini. Jadi tidak perlu membuat semua seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, ya. Jadi untuk bahan-bahan yang perlu dipersiapkan itu sudah diberikan pilihan di sini. Anda tinggal memilih salah satu yang paling Anda kuasai untuk kemudian dijadikan sebagai proyek UTS seperti itu. Boleh memilih dari alur percabangan, alur perulangan, maupun rank. Nah, kemudian di sini saya juga sudah memberikan beberapa contoh program yang langsung jalan, bisa jalan, maksudnya seperti itu, sehingga kalau Anda kesulitan untuk membuat program sendiri, Anda bisa memodifikasi dari program yang dicontohkan di sini. Bagi contoh, untuk alur percabangan, ini sudah ada contoh program tentang tanggal, ya, dimana untuk penanggalannya mengambil dari tanggal sistem secara otomatis. Kemudian untuk tanggalnya itu dibagi menjadi 3 case, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10,
itu nanti akan mendapatkan statement sekarang awal bulan, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20 akan mendapatkan statement sekarang pertengahan bulan, dan tanggal 21 sampai 31 akan mendapatkan statement sekarang akhir bulan. Nah, setelah dilakukan pengujian dari penanggalan yang ada di sini, tanggal yang masuk otomatis tadi tidak berhenti karena masih diuji lagi dengan fungsi if di sini. Ya, if D dalam kurung TGL sama dengan 28 diuji apakah sama dengan tanggal 28. Jika tidak sama, maka yang tertulis adalah statement yang di bawah ini. Tapi kalau sama, yang tertulis adalah statement yang di atasnya. Seperti itu. Nah, berikutnya jangan lupa setelah Anda membuat program, sudah saya ajarkan juga untuk cara membuat presentasinya, untuk selalu melakukan setting pada web server. Ya, jadi seperti kasus di sini, listen on port-nya ditetapkan pada 80. Kemudian web page-nya itu ditentukan drive beserta subfoldernya. Kemudian default page-nya itu menunjukkan nama file ASP-nya. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian nanti di-capture-kan hasilnya seperti ini. Jadi sebetulnya tata cara untuk membuat project, membuat programnya, pilihan tema program, itu sudah disediakan semua. Anda tinggal memilih, memodifikasi, kemudian mempresentasikan sesuai kemampuan Anda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tadi dari alur percabangan. Begitu juga untuk perulangan. Untuk perulangan sendiri ini ada 3 contoh yang diberikan di sini. Ada for next, ada well when, dan ada dulu. Ya. Untuk for next sendiri di sini penggunaan untuk kontrol alur perulangan ini dia akan selalu memberikan kondisi awal dan akhir. Ini ada angka 1 sampai dengan 31 di sini. Nah, kemudian penulisan angkanya ada di dan TGL. Seperti itu dalam bentuk option, berarti arahnya ke bawah ya. Sudah ada contohnya, kalau sudah disetting lagi web servernya, kemudian hasilnya tinggal di capture. Seperti itu. Demikian juga untuk contoh yang do while loop maupun untuk yang ini ya, kalau contoh yang do while loop di sini arahnya itu ke kanan ya. Jadi arahnya ke kanan di sini untuk penulisannya. Kemudian kalau yang contoh satunya lagi, nah, ini yang do loop while itu arah hasilnya itu ke bawah, seperti itu. Nah, itu tadi untuk contoh-contoh yang bisa dipergunakan untuk alur percabangan, perulangan sampai dengan array ya. Kalau array di sini contohnya yang menggunakan angka. Sudah saya kasih contoh juga, silahkan dimodifikasi. Berdasarkan dari hasil kemarin, ya, berdasarkan dari hasil kemarin, ini kita melihat untuk kelas SKS 18.2 itu ada 4 yang menyerahkan proyek, 2 tepat waktu, 2 terlambat. Oke, nah untuk yang 2 tepat waktu ini kita lihat punyanya Mas Edi, ini kemarin dapat yang terbaik ya. Untuk hasilnya kita lihat bagaimana Mas Edi bisa mendapatkan hasil terbaik di sini. Apakah memang pekerjaannya layak mendapatkan nilai seperti itu? Kita lihat bersama-sama. Jadi ini adalah hasil tugas yang telah dibuat oleh Mas Edi Widianto. Ya. Nah, kemudian dia sudah memberikan tema, dia memilih tema array di sini. Kemudian
coding programnya dia capture seperti ini juga bisa diperbesar. Seandainya diperbesar juga tidak pecah seperti itu. Ini saya perkecil kembali. Kemudian di sini kita masuk lagi coding program selanjutnya. Setelah coding program ditulis, lakukan setting untuk web servernya. Jadi Mas Edi melakukan setting betul-betul menunjukkan bahwa ini adalah di komputernya Mas Edi. Dan ini tugasnya dia. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah di sini hasil programnya seperti ini. Ini juga hasil modifikasi yang cukup baik karena ini juga tentunya membutuhkan ketelitian yang cukup jeli bagaimana untuk bisa mengosongkan baris ke-6 sampai ke-12 pada kolom yang kedua ini, kemudian mengosongkan baris pertama sampai dengan kelima sampai 7 sampai dengan ke-12 di kolom yang ketiga, sampai dengan baris pertama sampai dengan baris ke-6 di kolom yang terakhir. Nah, ini yang saya nilai cukup modifikasinya itu unik ya. Jadi dia cukup punya keterampilan, kesabaran untuk melakukan perhitungan sedemikian rupa sehingga di sini kita melihat bahwa yang dia kerjakan ini tidak asal. Dia memilih tema array dan dia membuat hasil modifikasi yang lain daripada yang lain. Mencoba menunjukkan bulan, ya, satu bulan dalam nama-nama bulan dalam satu tahun. Kemudian pada bulan yang ke-6 itu dia buat di tengah-tengah seperti itu ya. Ini untuk tampilannya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada keterangan juga yang dibuat oleh Mas Edi, yaitu bulan 1 sampai dengan kelima itu ada bulan awal, kemudian bulan ke-6 itu ada bulan tengah, bulan ke-7 sampai ke-12 itu bulan akhir. Ini adalah statement keterangan yang dibuat oleh tugasnya Mas Edi. Ini yang kemarin saya berikan untuk hasil yang terbaik. Ya, untuk hasilnya kemarin. Langsung saja saya berikan di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat punyanya Mas Nusril ya. Mas Nusril ini juga menyerahkan tepat waktu juga. Cuma saya belum melihat apakah hasilnya sesuai atau tidak. Seperti itu ya. Kita lihat dulu. Kita buka yang PPT-nya dulu. Nah, ini adalah hasil dari Mas Nusril, pengulangan dengan format. Ya, jadi di sini dia mengulang angka 1, 2, 3 sampai 12 saja. Dia gunakan angka di sini. Ya, ini simpel, sederhana, tapi cukup menarik. Ini juga oke. Cuma di sini yang kurang adalah tema, ya. Tapi sudah cukup baik. Saya berikan nilai 95 di sini. Ya, ini untuk tugasnya Mas Nusril, sederhana tapi pas mengena. Yang penting Anda memang sudah berusaha untuk membuat sendiri ya di sini ya. Ini yang saya salut dari Anda semua, bahwa Anda tidak hanya asal mengumpulkan saja di sini, tapi ada sisi modifikasinya dan sesuai dengan apa yang saya maksud di soal. Itu tadi punyanya Mas Nusril, kemudian satu lagi punyanya Mas Aditya Febi. Kebetulan punyanya Mas Aditya Febi ini diserahkannya terlambat ya, mungkin karena kesibukan bekerja juga. Ada dua ini dengan punyanya Mas Ahmad Ali. Ya memang hanya ini mahasiswa yang selama ini aktif mengumpulkan tugas.
Nah, untuk punyanya Mas Aditya Febi ini saya belum tahu. Nah, ternyata seperti ini. Nah, ini menampilkan apa namanya, subroutine ya, subroutine di sini. Ya, selamat datang di tampilan tugas. Nah, seperti ini. Besok tanggal. Oke. Nah, dia menggunakan fungsi date, cuma dalam hal ini date-nya itu ditambahkan 1 karena dia ingin mencari tanggal untuk hari esok. Seperti itu, sehingga modifikasinya ada di sini. Yang dicari itu bukan tanggal hari ini, karena tanggal hari ini kan ngambil dari sistem langsung ya, tapi besok tanggal berapa. Seperti itu. Ini juga oke, dan saya berikan apresiasi juga untuk hasilnya. Meskipun agak terlambat ya. Kemudian satu lagi punyanya Ahmad Ali Saifuddin. Oke, punyanya Mas Ahmad Ali Saifuddin ini menampilkan program kasir kopi ya di sini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Saya perbesar. Nah, ini yang dibuat oleh Mas Ali Saifuddin. Cukup informatif juga. Dan ini juga tentunya membutuhkan kejelian ya dalam melakukan perhitungan-perhitungan, bagaimana bisa menampilkan hitungan-hitungan ini muncul jumlahnya seperti ini ya. Ini juga oke yang dikerjakan, kita apresiasi. Oke. Jadi modifikasi yang saya nilai di sini ini modifikasi yang kreatifnya itu banyak ya. Jadi jangan terlalu monoton. Berikan modifikasi yang variatif, yang banyak, sehingga Anda itu bisa mendapatkan poin yang besar di situ. Jangan terlalu monoton hanya satu model. Misalkan satu model itu bisa Anda jadikan 3 style, itu akan jadi lebih baik. Seperti contohnya punyanya Mas Ali ini kan jarang yang ngambil contoh seperti ini. Saya lihat di kelas lain juga nggak ada ya. Sama contoh punyanya Mas Edi tadi ya. Itu yang ingin saya informasikan kepada Anda, bahwa cara Anda belajar program untuk modifikasi itu penting sekali, karena ini akan menunjukkan bagaimana Anda itu mampu nanti istilahnya berkolaborasi dengan program-program yang lain seandainya memang membutuhkan gitu ya. Jadi tidak monoton hanya satu itu saja modelnya. Kalau yang contoh-contoh yang lain itu meskipun sederhana, oke, tapi kalau ada yang lebih bagus pasti akan saya berikan nilai yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa cara Anda membuat presentasi itu sudah cukup oke ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak usah banyak-banyak, yang penting ada identitas, kemudian tema untuk programnya, coding, beserta hasil programnya. Jadi dari kelas ini saya memang melihat ada dua hasil yang cukup menarik sebetulnya, yaitu punyanya Mas Edi sama punyanya Mas Ahmad Ali Saifuddin. Itu yang menurut saya patut untuk mendapatkan apresiasi yang baik ya. Nah, untuk yang kedepannya saya harapkan tidak ada lagi yang namanya tugas itu terlambat. Usahakan
selalu cek Classroom jika memang saya meminta Anda untuk melakukan cek tugas lewat Classroom, karena tidak mungkin saya memberikan tugas itu tidak memberitahu seperti itu ya. Jadi pasti Anda akan mendapatkan notis di situ, message pesan bahwa ada tugas menunggu seperti itu. Nah, oleh karena itu harapannya di sini ke depan nanti untuk kelas SKS 18+2 ini bisa lebih baik lagi, untuk program yang dihasilkan itu juga lebih kreatif lagi, lebih modifikatif lagi, dan yang penting kalau bisa semua itu mengumpulkan. Jangan sampai yang mengumpulkan hanya itu-itu saja. Meskipun ini kita kuliah online, yang namanya penilaian tetap berlaku ya. Absen juga berlaku melalui sistem, penilaian juga berlaku melalui sistem. Jadi jangan pernah menganggap remeh. Saya masih sering melihat kecenderungan mahasiswa untuk menyepelekan informasi dari dosen. Padahal informasi itu sudah disampaikan lewat WA group, lewat Classroom, lewat siakat, seperti itu ya. Jadi harapan saya ke depan hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ya, begitu Anda tahu kalau jadwalnya ujian, ya itu yang harus Anda prioritaskan. Karena sebetulnya momen Anda paling penting pada saat mengikuti perkuliahan itu ya di ujian itu. Gitu ya. Di ujian itu momen Anda bisa menyelesaikan ujian itu berarti Anda mampu, Anda menguasai materi itu. Dan saya jujur bangga dengan kelas ini, meskipun kita kuliah online, masih banyak dari Anda yang mungkin rumahnya jauh di desa, begitu ya, dengan susah payah mengikuti sinyal dan lain-lain masih bisa mengikuti. Saya apresiasi itu. Untuk kedepannya semoga lebih bersemangat lagi. Kira-kira itu dari saya. Dan saya informasikan juga bahwa untuk libur Lebaran itu dimulai tanggal 21 sampai dengan 27 Mei 2020, nanti masuk lagi tanggal 28 Mei. Perkuliahan sudah normal kembali. Itu ya, untuk informasi apakah masih online atau sudah offline, kita tunggu informasi dari pihak kampus. Yang penting saya informasikan kepada Anda bahwa untuk liburnya mulai tanggal 21 sampai dengan 27 Mei. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.